Shalom, bertemu lagi dengan saya Daniel Karundeng. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, pada pertemuan kali ini kita ada mempunyai dua subjek BMP, di mana yang pertama siswa mampu menjelaskan contoh ketaatan dari kisah Alkitab. Yang kedua ada siswa mampu menerapkan nilai-nilai ketaatan dalam situasi sehari-hari. Nah, metode yang saya gunakan adalah metode Student Teams Achievement Division atau biasa yang disebut STAT, adalah metode pembelajaran kooperatif di mana siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Guru menyajikan materi pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam kelompok untuk memastikan semua anggota memahami materi tersebut. Setelah itu, siswa diuji secara individu dan hasil tes individu dihitung sebagai nilai kelompok. Penghargaan yang diberikan kepada kelompok yang menunjukkan peningkatan atau hasil terbaik dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan motivasi belajar. Selanjutnya ada langkah-langkah dari yang akan saya gunakan. Langkah yang pertama ada menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Nah, yang kedua ada menyajikan informasi. Yang ketiga ada mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat ada membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima ada evaluasi. Dan yang keenam ada memberikan penghargaan. Kita masuk dalam langkah yang pertama, yaitu di mana menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Nah, di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, yaitu untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ketaatan dari kisah-kisah Alkitab. Selanjutnya ada guru memotivasi dengan menceritakan cerita singkat atau kisah singkat tentang keberanian dan ketaatan Daud ketika menghadapi Goliat. Di situ menekankan bahwa bagaimana ketaatan kepada Tuhan membawa kemenangan. Selanjutnya ada menyajikan informasi, di mana di sini guru menyajikan materi tentang beberapa tokoh Alkitab yang menunjukkan ketaatan seperti Abraham, Musa, dan Yesus. Nah, guru menggunakan Alkitab, gambar dan cerita untuk menjelaskan materi. Selanjutnya ada mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, di sini yang pertama guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil seperti 4 sampai dengan 5 siswa per kelompok. Kemudian setiap kelompok diberi tugas untuk mendiskusikan salah satu kisah ketaatan yang telah disampaikan. Nah, dapat menuliskan nilai-nilai ketaatan yang dapat diambil dan mencari contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada membimbing kelompok bekerja dan belajar. Nah, di sini guru berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain, memberikan bimbingan, menjawab pertanyaan, dan memastikan setiap kelompok bekerja dengan baik. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, di sini setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas, siswa lain, dan guru memberikan masukan dan tanggapan. Selanjutnya, pada langkah yang terakhir ada guru menilai pemahaman siswa berdasarkan presentasi dan diskusi kelompok serta partisipasi aktif dalam proses belajar. Yang terakhir ada memberikan penghargaan. Di sini guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah menunjukkan kerjasama yang baik, kreativitas dalam presentasi, dan pemahaman yang mendalam tentang materi. Nah, penghargaan biasa berupa pujian dan lainnya supaya dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar.